Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga nggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Nah, sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Beberapa hari ini lagi viral-viralnya dan hot-hotnya masalah Ponpes Al Zaitun. Ya, Ponpes Al Zaitun di Indramayu sedang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yang mana di dalam sholat Id-nya itu tidak lazim bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah shaf yang renggang. Terus masalah perempuan dan laki-laki bercampur di dalam satu shaf. Ya, kita akan langsung melihat jawaban dari pendiri atau pengasuh Ponpes Al Zaitun sendiri, yang mana momen ini sedikit dijawab oleh pihak Ponpes ketika bersilaturahmi ke Kementerian Agama di Indramayu. Menurut saya, jawaban beliau, mohon maaf ya, bukan berarti di sini saya mengaku lebih berilmu, enggak. Tetapi, mohon maaf banget sekali lagi, bagi saya jawaban beliau ini tidak nyambung sama sekali. Baiklah, bagaimana jawabannya? Langsung saja kita melihat videonya. Nanti saya akan berikan jawaban saya di sesi setelah video beliau saya tampilkan. Ada viral. Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silahkan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya gitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba?
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terapo deui tenan naon. Ngadahar jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu shadaqallah. Ya, itulah Bapak Panji Gumilang, yang mana Bapak Panji Gumilang sedikit menanggapi di dalam video tadi masalah yang lagi viral yang beredar di masyarakat Indonesia tentang sholat Id yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Baik, beliau menekankan beberapa hal. Untuk masalah khatib perempuan makruh, itu bukan pembahasan kita di dalam video ini ya. Nah, lalu kali ini kita akan membahas masalah kerenggangan shaf, yang mana beliau berdalih dengan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang beliau baca tersebut. Baik, sebelum kita ke ayat Al-Qurannya, sedikit saya mencontohkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika saya menjadi imam sholat, ketika saya memimpin sholat, sebelum saya berniat dan mengangkat takbir, saya melihat dulu ke makmum saya, atau sekalian langsung berbalik ke kiri dan ke kanan, saya melihatnya sambil mengucapkan sawu suhufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Rapatkan shaf, karena kerapatan shaf adalah kesempurnaan dari sholat. Hal ini juga tertera di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 690 dan riwayat Muslimnya nomor 433, insya Allah kalau saya tidak salah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa cek gitu. Nah, itulah hadis untuk merapatkan shaf sholat. Bapak Panji Gumilang berdalih dengan membawakan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang mana bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Saya tampilkan saja ya ayatnya di depan biar Bapak Ibu juga bisa membacanya. Nah, perhatikan di kosakata tafassahu fil majalis. Beliau menekankan di kosakata tafassahu. Tafassahu berakar kata dari kata fasuha yang artinya lebar, lapang, luas. Nah, di mana lebarnya? Di mana lapangnya? Di mana luasnya? Fil majalis. Nah, majalis ini berakar kata dari kata jalasa yang artinya duduk. Fil majalis artinya tempat duduk. Nah, saya ceritakan dulu untuk masalah asbabun nuzul ayat ini. Asbabnya kenapa ayat ini turun? Ketika Qatadah itu datang ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan dari sahabat Nabi tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang telat datangnya, yang baru datang. Maka turunlah ayat ini, sehingga orang yang telat datang itu diberikan tempat duduk untuk menghadiri majelis. Konteksnya di sini bukan untuk sholat, tetapi untuk menuntut ilmu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, Al-Quran kita tidak ada menyatakan fil musolla, di tempat orang sholat, tidak ada. Tetapi tafassahu fil majalis, bukan tafassahu fil musolla. Ya, beda gitu, konteksnya beda. Kalau fil musolla ya di tempat orang sholat, tapi di sini fil majalis di tempat orang duduk. Untuk apa? Orang duduk untuk menuntut ilmu. Terus tempat orang sholat untuk apa? Untuk orang sholat. Ya, jadi kosakata Al-Quran kita itu dipahami benar-benar Bapak Ibu. Beda kosakatanya. Beliau membawakan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Mohon maaf banget, bagi saya konteksnya nggak nyambung. Kalau digunakan ayat tersebutlah yang menjadikan dasar Ponpes Al Zaitun merenggangkan tempat sholat. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Semoga jawaban saya bisa mengedukasi Bapak Ibu semuanya. Mungkin juga ada perbedaan pendapat nantinya.
Silahkan dituliskan di kolom komentar. Ya, berbeda pendapat bukan berarti saya menyalahkan Anda. Jadi seperti itu ya, bukan berarti kita menjadi bermusuhan. Kita hanya sharing dan mengedukasi agar apa? Semua menjadi manfaat bagi kita semua.